Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Kurniawan, NPM 1904290019 dari kelas Agroteknologi 1 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi singkat dari PPT yang sudah saya buat tentang tanaman ubi jalar. Nah, baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Nah, PPT ini berjudul tanaman ubi jalar atau dalam bahasa Latinnya Ipomoea batatas. Baik, yang saya bahas pertama yaitu prospek tanaman ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu sumber pangan utama karbohidrat non-beras yang bergizi tinggi dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang dalam pengembangan program diverifikasi pangan. Produksi ubi jalar mempunyai potensi untuk ditingkatkan. Umbinya dapat diproses menjadi aneka ragam produk yang mampu mendorong pengembangan agroindustri dalam diverifikasi. Nah, salah satu pusat produksi ubi jalar di Indonesia itu terletak di Jawa Barat, adalah di Kabupaten Bogor. Nah, pada tahun 2013, produktivitas ubi jalar di Kabupaten Bogor sebesar 16,16 ton per hektar. Produktivitas tersebut masih rendah jika dibandingkan tingkat produktivitas ubi jalar di Jawa Barat sekitar 18,40 ton per hektarnya dan berada di bawah tingkat produktivitas potensial ubi jalar itu sendiri yang berada di sekitar 25-30 ton per hektar. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang morfologi tanaman ubi jalar. Nah, yang pertama itu ubi jalar itu terdiri dari daun, batang, bunga, akar, dan umbinya. Baik, yang pertama daun tanaman ubi jalar itu berbentuk bulat hingga lonjong dengan tepi rata, dan sedangkan bagian daun ujungnya meruncing. Lalu ada batang tanaman ubi jalar berbentuk bulat, tidak berkayu, dan tipe pertumbuhannya tegak, tidak merambat. Lalu ada bunga tanaman ubi jalar tersusun dari 5 buah helai mahkota, kemudian 5 helai daun bunga, dan hanya ada 1 tangkai putik. Dan ada akar, ukuran akar bervariatif, ada yang panjang, ada juga yang pendek, memiliki diameter besar sampai sedang. Warna umbi akan ditentukan sesuai dengan spesies atau jenis umbi apa yang kita tanam, dan ada yang ungu, kuning, orange, dan putih. Lalu ada umbi. Bentuk umbi yang ideal dan bermutu baik adalah bulat lonjong, agak panjang, dan tidak banyak lekukan dengan bobot antara 200 gram sampai 250 gram per umbi. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas di sini syarat tumbuh tanaman ubi jalar. Dalam pertumbuhannya, tanaman ubi jalar ini memiliki syarat tumbuh antara lain yaitu daerah tanam. Daerah yang paling ideal untuk tanaman ubi jalar adalah daerah yang bersuhu sekitar 21 sampai 27 derajat Celcius dengan curah hujan mulai dari 500 sampai 5000 mm per tahun, dan optimalnya antara 750 sampai 1500 mm per tahun. Lalu waktu tanam pertumbuhan dan produksi yang optimal untuk ubi jalar yaitu pada musim kering atau kemarau. Meski demikian, untuk penanaman di musim kemarau tetap harus tersedia air yang memadai. Lalu tanah yang kering atau tegalan cocok untuk tanaman ubi jalar pada musim hujan.
Dan sedangkan pada tanah sawah, waktu tanam yang baik yaitu sesudah tanaman padi ditanam. Selanjutnya, intensitas cahaya matahari. Daerah yang mendapat sinar matahari 11-12 jam per hari merupakan daerah yang disukai ubi jalar. Lalu jenis tanah. Hampir setiap jenis tanah pertanian cocok untuk membudidayakan tanaman ubi jalar. Dan selanjutnya cara panen tanaman ubi jalar itu sendiri. Nah, memanen ubi jalar itu dilakukan pada umur tanaman 3-5 bulan. Tergantung dari jenis atau varietas ubi jalar yang ditanam. Nah, jadi bagaimana sih ciri-ciri tanaman ubi jalar yang sudah siap panen? Nah, ciri-cirinya itu biasanya tanaman ubi jalar warna kulit umbinya itu berwarna coklat muda, dan sedangkan daging umbinya itu berwarna orange muda atau kuning. Dan rasa umbi itu yang sudah matang dan siap panen agak manis dan teksturnya itu sedang, lalu agak berair. Nah, cara panennya itu bagaimana? Cara panennya itu umbi itu diambil dari dalam tanah dengan cara mencabut batang tanaman atau menggeruk tanah dengan tangan pada sekitaran batang tempat umbi jalar berada. Nah, itu tujuannya untuk mencegah agar umbi yang kita ambil itu tidak rusak. Lalu pemanenan dengan menggunakan alat, kita dapat menggunakan cangkul, harus dengan hati-hati agar tidak melukai umbi. Dan karena umbi yang mengambilnya dengan cara yang salah atau memanennya dengan cara yang salah dapat menurunkan kualitas serta menurunkan nilai jual umbi jalar itu. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.